Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mendesak agar pengacara Rasman Arif Nasution segera dieksekusi. Desakan menyusul usai Mahkamah Agung menolak kasasi Rasman Arif Nasution terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Menurut Roy Suryo, kini Rasman resmi berstatus terpidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang sudah menolak kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi dan itu menetapkan atau menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Meski mengaku menghargai putusan Mahkamah Agung, Rasman tetap menyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dirinya juga mengaku akan menghadapi dengan jantan sambil memikirkan langkah hukum selanjutnya. Saya akan gentle menghadapi ini dengan jiwa besar, dengan jiwa tabah, dengan jiwa ikhlas, ya, dengan penuh kesatria. Saya akan menjalani proses hukum ini. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kabur, saya tidak akan sembunyi. Saya akan menunggu putusan dimaksud sampai di tangan saya. Diketahui hubungan Roy Suryo dan Rasman Arif Nasution memang terus memanas. Selain kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, keduanya juga kerap berseberangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan perdana menjadi momentum krusial bagi tim kuasa hukum Andri Yunus untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pihaknya mengaku tidak pernah mendapatkan informasi resmi apapun terkait adanya penghentian penyidikan maupun pelimpahan kasus tersebut kepada Puspom TNI. Kuasa hukum menilai proses yang dijalankan secara diam-diam ini kian memperkuat dugaan adanya upaya melemahkan penegakan hukum bagi korban. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum secara tegas menuntut agar hakim membatalkan penghentian penyidikan yang dinilai sepihak serta meminta kepastian hukum dibuka kembali secara transparan. Sebagaimana teman-teman ketahui, kepolisian itu sebenarnya sudah melaksanakan serangkaian penegakan hukum atau penyidikan, yaitu di tanggal 13 ya Bang ya, 13. Dimulai tanggal 13 dan itu ada laporan model A. Nah, laporan model A itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat yang kemudian dilimpahkan ke kepolisian Jakarta Metropolitan Jakarta Raya atau Polda. Nah, itulah yang hari ini kami menjadikan objek pengajuan pra-peradilan. Karena sejauh yang kami lihat dan teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi saksikan bahwa kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku. Melalui sidang pra-peradilan ini, majelis hakim diharapkan dapat melihat secara objektif adanya ketidakterbukaan dalam proses penyidikan, sehingga status hukum korban dapat diputuskan secara adil dan terang benderang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Rama Romadona, Yudi Richard, iNews melaporkan. Saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 4,9%, 8% naiknya, 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya
kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu. Bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asad Aras Muhammad dari Jakarta, Indonesia. Jika kalian melihat video ini, itu berarti saya dan bersama teman-teman saya telah ditangkap oleh penjajah Israel secara ilegal di perairan internasional. Olehnya, mohon dukungan, mohon doanya, dan mohon agar segera melakukan desakan kepada pemerintah kita untuk menempuh jalur hukum, untuk segera membebaskan kami dan semua teman-teman kami, dan terus dukung dan doakan perjuangan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hendro Prasetyo Bakti. I am a general participant from Indonesia. If you are watching this, the Israel regime have kidnapped me in international waters. I am part of a non-violent civilian mission sailing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. My kidnapping show once again how far the Israel regime and its backer will go to continue their siege and genocide. The world must rise up, pressure your government to stand on the side of justice and humanity. Stop the war machine. Free Palestine. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air
dalam keadaan sehat dan selamat.